Pemirsa, Badan Pusat Statistik akhirnya mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia. Data ini disebut-sebut sebagai yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Badan Pusat Statistik mengumumkan data kemiskinan di Indonesia menurun. Penurunan jumlah kemiskinan ini utamanya terjadi di wilayah pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia kini mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Data ini menunjukkan penurunan tipis jika dibandingkan periode sebelumnya. BPS menyebut data kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Ada fenomena ekonomi sosial yang mendukung kemiskinan nasional di pedesaan yang turun. Tadi sekaligus juga ya menjawab yang teman-teman media. Yang pertama, ada nilai tukar petani. Nilai tukar petani yang tadi juga sudah saya paparkan pada Februari 2025 sebesar 123,45. Ini menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi ya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Artinya, daya tukar petani mengalami peningkatan. Sebelumnya, BPS sempat menunda merilis angka kemiskinan. Sedianya pengumuman data kemiskinan dijadwalkan Selasa lalu, namun diundur menjadi hari Jumat. BPS beralasan penundaan dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kualitas data. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia jadi 0% di 2009 nanti. Generasi muda pun didorong untuk menjadi pengusaha, tidak hanya jadi pekerja. Kemiskinan ekstrim ini banyak sekali yang kita lakukan dan kita kerjakan. Alhamdulillah di kuartal ini terjadi penurunan, ya, meskipun kami berkomitmen dalam 5 tahun masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini, kita ingin betul-betul menghilangkan bisa mungkin sampai mencapai 0% atau tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di garis. Pemirsa, guna antisipasi cuaca ekstrim, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengecek kesiapan Waduk Pluit, Jakarta Utara. Pokoknya inilah kita perbanyak ruang-ruang. Dalam kunjungannya, Pramono memeriksa ruang pengelolaan, meninjau kondisi pompa air, serta menyaksikan langsung sistem pengoperasian Waduk Pluit. Waduk Pluit menjadi perhatian karena 3 pompa yang ada ini melayani daerah VVIP, termasuk salah satunya Istana Kepresidenan. Ini merupakan salah satu pompa utama atau waduk utama untuk penampungan air di Jakarta. Ini tetap harus dirawat karena inilah sebenarnya wajah Jakarta itu, terutama untuk VVIP akan terdampak atau tidak. Bupati Jember mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah bagi siswa dan work from home bagi pegawai Pemkab Jember. Hal ini dilakukan karena imbas kelangkaan BBM hampir di seluruh SPBU di Jember. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini membuat Bupati Jember Muhammad Fawaid mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah bagi siswa dan work from home atau bekerja dari rumah bagi pegawai Pemkab Jember. Langkah ini diambil agar mereka tetap bisa belajar ataupun bekerja meski harus ikut antri BBM di SPBU. Menurut Bupati Jember, Pertamina telah menyalurkan BBM dari Surabaya, Malang, dan Solo untuk seluruh SPBU di Jember. Kita melihat bahwa setelah ada penutupan jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, maka terjadi beberapa dampak, mulai dari kemacetan total di jalur alternatif dan juga adanya kelangkaan BBM karena masalah bukan persediaan, bukan stok, tapi masalah pendistribusian yang tersedak.
Kelangkaan BBM melanda Jember sejak hari Sabtu lalu. Hal ini karena ditutupnya jalur Gumitir yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Jalur ini sangat penting untuk suplai logistik termasuk pasokan bahan bakar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.